Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Sekali peristiwa, sejumlah besar orang mengikuti Yesus karena mereka tidak mempunyai makanan. Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku, dan mereka tidak mempunyai makanan. Jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan, sebab ada yang datang dari jauh." Murid-muridnya menjawab, "Bagaimana di tempat yang sunyi ini orang dapat memberi mereka roti sampai kenyang?" Yesus bertanya kepada mereka, "Berapa roti yang ada padamu?" Jawab mereka, 7. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu Yesus mengambil ke-7 roti itu, mengucap syukur, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagi-bagikan. Dan mereka memberikannya kepada orang banyak. Mereka mempunyai juga beberapa ikan. Sesudah mengucap berkat atasnya, Yesus menyuruh supaya ikan itu juga dibagi-bagikan. Dan mereka makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 7 bakul. Mereka itu ada kira-kira 4.000 orang. Lalu Yesus menyuruh mereka pulang. Akhirnya Yesus segera naik ke perahu dengan murid-muridnya dan bertolak ke daerah Dalmanutha. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, Bapak, Saudari, saudara Tuhan, kita mendengarkan di sana Tuhan Yesus menggandakan banyak makanan. Dikatakan makanan karena ada roti dan juga ada ikan. Dan di sana kita bisa melihat semua orang yang menerima makanan itu menjadi kenyang adanya. Nah, sekarang bacaan ini mau berbicara apa? Ibu, Bapak, Saudara, saudara Tuhan, ada orang yang menggunakan bacaan Injil ini untuk mengatakan bahwa kita nggak perlu bekerja lah. Kita berdoa aja kepada Tuhan, pasti Tuhan akan mengenyangkan kita. Ada orang yang sampai ekstrim, sampai ke situ. Nggak usah kerja lah, wis sudah doa aja, pasti Tuhan akan berikan makanan. Entah nanti Tuhan mengirim orang untuk mengirimkan orang yang membawa makanan banyak kepada kita, atau apa, terserah pada Tuhan. Ada orang yang punya pikiran seperti itu. Namun juga nas dalam kitab suci yang lain mengatakan bahwa di dalam misalnya surat kepada jemaat di Tesalonika, surat Paulus mengatakan bahwa kalau orang tidak bekerja, ya jangan makan. Ibu, Bapak, Saudara, kita sudah bertuhan. Baik, kita mau mencoba untuk melihat di sana. Tuhan tanpa diminta oleh orang yang kelaparan itu, Dia memberikan makanan. Karena Tuhan melihat bahwa memang orang yang mendengarkan firman-Nya butuh support, butuh pendukung. Kenapa? Telinga tidak akan mampu mendengarkan sementara perut itu kosong. Tuhan tahu itu, bahwa orang yang dibantu oleh Tuhan untuk makanan ini adalah orang yang mendengarkan firman-Nya, yang ikut Dia. Dan Tuhan tahu bahwa orang yang kelaparan tidak akan mampu mendengarkan, mencerna firman Tuhan dengan baik dan benar. Maka Tuhan memberikan support dulu sebelum orang itu betul mampu untuk mencerna firman-Nya, yakni dengan kenyang dulu. Kita bisa protes juga, Romo, kalau kenyang orangnya malah tidur, Romo, tidak akan bisa mendengarkan firman Tuhan. Ya, biar paling tidak Tuhan memberikan kelegaan kepada orang itu.
Ibu, Bapak, Saudara, sekasih dalam Tuhan, maka kita bisa melihat di sana bahwa Tuhan itu sebetulnya memberikan makan ini untuk tujuan tertentu, bukan hanya sekedar kenyang. Nah, kalau kita memohon kepada Tuhan supaya kita bisa makan untuk tujuan tertentu, kan, supaya kita bisa melaksanakan firman Tuhan. Kalau alasannya adalah ya supaya kita sudah 3 hari 3 malam, 4 hari 4 malam kok nggak ada makanan, tetapi kita malas untuk bekerja, ya sama saja. Namun kalau kita sendiri itu kita memang butuh betul, kita tidak mampu lagi untuk bisa melakukan untuk pencarian makanan, kita bisa mohon kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya kita bisa melakukan firman Tuhan secara konkret dalam kehidupan kita yang nyata. Jadi ada tujuannya. Dengan seperti itu, kita percaya Tuhan pasti akan memberikan kepenuhannya untuk kita. Nah, Ibu, Bapak, Saudara, sekasih dalam Tuhan, maka kita bisa melihat bahwa tujuan utama kita hidup, tujuan utama kita makan, tujuan utama kita berkreativitas, yakni supaya firman Allah ini bisa kita tangkap. Firman Allah supaya bisa kita cerna. Firman Allah supaya bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena kalau kita hanya mendengarkan saja tanpa melakukan, ya kita mungkin butuh makanan setengah. Tetapi kalau makanan sampai kenyang, berarti kita akan mendengarkan firman Tuhan dan sekaligus melakukannya. Dalam melakukan ini butuh tenaga, dan ini butuh makan juga. Maka Ibu, Bapak, Saudara, sekasih dalam Tuhan, maka makanan bukan sekedar kita misalnya itu mencari kepuasan. Tapi kalau zaman sekarang, Ibu, Bapak, Saudara, sekasih, orang pergi kemana-mana keluar kota yang dicari makanan. Kalau ditanya tujuannya untuk apa? Ya katanya di sana enak. TikTok, Instagram itu mengatakan di sana enak. Nah kalau sudah enak, bohong. Kalau sudah makan, beli itu untuk apa? Ada hubungannya enggak dengan melaksanakan firman Tuhan? Enggak. Ya supaya kita kenyang. Oh ternyata di sana murah. Nah Ibu, Bapak, Saudara sekasih dalam Tuhan, maka kita bisa melihat bahwa tatanan duniawi harus kita hati-hati. Kita harus hati-hati. Maka kita jangan sampai ngumbar. Apa itu ngumbar? Ngumbarkan nafsu atau kegilaan untuk makan. Karena penyakit utama manusia sebetulnya berangkat dari makanan juga. Obesitas yang katanya gemuk itu ternyata penyakit, bukan orang makmur, tetapi penyakit. Maka kita harus mampu untuk kalau demikian bijak. Tuhan harus kita dengarkan bahwa kita makan ada tujuan tertentu yang harus kita lakukan. Tidak hanya sekedar selesai makan. Selamat merenungkan.